Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Vida Fadila, aku dari S1 Manajemen, Angkatan 18. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit sharing dan menjelaskan kepada kalian tentang aggregate planning, di mana aggregate planning ini termasuk dalam salah satu mata kuliah S1 Manajemen, yaitu tepatnya pada mata kuliah Manajemen Operasi semester 4. Kita harus brainstorming dulu nih, sebenarnya apa sih pentingnya belajar aggregate planning ini, sebenarnya mengapa aggregate planning ini perlu dilakukan, dan sebenarnya siapa sih yang bertugas atas aggregate planning ini dalam suatu perusahaan, dan metode dan strategi apa yang dapat kita lakukan dalam menyusun aggregate planning. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama mengenai apa sih perencanaan agregat. Yang kedua mengenai kewajiban siapa sebenarnya perencanaan agregat ini dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua mengenai metode yang dapat dilakukan dalam perencanaan agregat. Sebelumnya kita feedback sebentar kepada materi pada bab 4 semester 3 lebih tepatnya. Nah, dalam bab ini, yaitu bab tentang peramalan, kita tahu bahwa dalam bab ini kita dapat menentukan peramalan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Bisa kita lihat dalam gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar dari perencanaan tugas dan tanggung jawab, di mana pada posisi paling atas, yaitu pimpinan puncak, mempunyai tanggung jawab merencanakan perencanaan jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Masalah-masalah yang dihadapi pun seperti penelitian dan pengembangan, atau research and development, rencana produk baru, investasi modal, dan lokasi fasilitas ataupun kapasitas. Sedangkan tugas dari manajer operasi dengan tim penjualan dan operasi, atau yang bisa kita singkat sebagai SNOP, yaitu merencanakan perencanaan jangka menengah, yaitu 3-18 bulan, dengan masalah-masalah yang dihadapi seperti perencanaan penjualan dan operasi, perencanaan produksi dan penganggaran, menetapkan pekerjaan, persediaan dan tingkat subkontrak, dan menganalisis rencana operasi. Nah, sedangkan yang terakhir merupakan tanggung jawab manajer operasi, penyelia, dan mandor. Dengan rencana jangka pendek yaitu hingga 3 bulan, dengan masalah seperti penugasan pekerjaan, pemesanan, penjadwalan pekerjaan, pengiriman, waktu lembur, dan bantuan tenaga paruh waktu. Nah, inti dari perencanaan agregat ini ada pada perencanaan jangka menengah, di mana perencanaan jangka menengah ini merupakan tugas dari Sales and Operation atau bisa disingkat sebagai SNOP. Salah satu tugas dari SNOP ini adalah menentukan rencana mana yang layak dan tidak layak untuk digunakan dalam beberapa bulan ke depan. Nah, output dari SNOP inilah yang dinamakan perencanaan agregat. Tujuan dari perencanaan agregat ini biasanya adalah memenuhi ramalan permintaan dan meminimalkan biaya dalam periode perencanaan. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menguraikan per produk, tetapi menyangkut beberapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis dari produk tersebut. Contohnya, pada perusahaan dengan merek Indomie yang mempunyai beberapa varian rasa seperti Indomie rica-rica, Indomie ayam geprek, Indomie soto, dan yang lain-lain. Jadi, perusahaan dalam hal ini hanya memperhitungkan berapa banyak mie instan yang akan dibuat, bukan berapa banyak mie instan dengan varian soto, varian ayam geprek, dan yang lain-lain. Inilah yang disebut rencana agregat. Rencana agregat menggunakan informasi mengenai kelompok atau lini produk, bukan produk individu. Selanjutnya, kita beralih kepada metode-metode dalam perencanaan agregat. Dalam hal ini, terdapat 2 metode perencanaan agregat yang dapat digunakan. Yang pertama, menggunakan metode grafik, dan yang kedua menggunakan metode matematis. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode perencanaan agregat menggunakan metode grafik. Mengapa menggunakan metode grafik? Karena metode grafik ini merupakan metode yang sangat populer dan mudah dipahami serta digunakan. Pada dasarnya, rencana ini menggunakan beberapa variabel secara bersamaan, sehingga
perencana dapat membandingkan proyeksi permintaan dengan kapasitas yang ada. Nah, berikut 5 tahap dalam metode grafik. Yang pertama, menentukan permintaan pada setiap periode. Yang kedua, menentukan kapasitas untuk waktu biasa, lembur, dan subkontrak pada setiap periode. Yang ketiga, menghitung biaya tenaga kerja, biaya merekrut, dan memberhentikan tenaga kerja, serta biaya penyimpanan persediaan. Yang keempat, mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada tenaga kerja atau tingkat persediaan. Dan yang kelima, mengembangkan rencana alternatif dan menelaah total biaya. Tahap-tahap yang baru saja saya sebutkan akan saya ilustrasikan pada contoh 1-4. Contoh 1. Dalam hal ini kita asumsikan produsennya bernama produsen A. Nah, dalam contoh 1 ini kita menggunakan metode grafik terhadap perencanaan agregat. Sebelumnya kita lihat dulu tabel berikut ini. Dalam tabel ini kita tahu bahwa sebuah produsen A telah membuat prediksi bulanan untuk suatu kelompok produknya. Pada bulan Januari hingga Juni, permintaan yang diharapkan adalah sebesar 6.200 dengan jumlah hari produksi total yaitu 124. Di sini kita disuruh menggambarkan grafik permintaan harian dan rata-rata permintaan untuk mengilustrasikan sifat dari masalah perencanaan agregat. Perlu digarisbawahi ya, kita di sini akan membuat grafik permintaan harian dan rata-rata permintaan. Kita beralih kepada solusinya. Yang pertama yaitu menghitung permintaan per hari dengan membagi permintaan bulanan yang diharapkan dengan jumlah hari produksi tiap bulan. Untuk menghitung rata-rata kebutuhan, kita dapat membagi total permintaan yang diharapkan dengan jumlah hari produksi, yaitu sebesar 6.200 dibagi 124. Kita dapatkan hasil 50 unit per hari. Kedua, kita menggambar garis putus-putus pada diagram yang menyatakan tingkat produksi yang diperlukan untuk memenuhi rata-rata permintaan selama periode 6 bulan. Oke, kita lihat grafik berikut ini. Dalam grafik ini, kita tahu bahwa 3 bulan pertama, permintaan yang diharapkan lebih rendah dari rata-rata, yaitu kurang dari 50 unit per hari. Sedangkan permintaan yang diharapkan pada April, Mei, dan Juni yaitu di atas rata-rata, yaitu di atas 50 unit per hari. Sedangkan garis putus-putus yang ada pada grafik ini menunjukkan rata-rata kebutuhan yaitu sebesar 50 unit per hari, di mana jika kita di bawah garis putus-putus artinya kita mendapatkan permintaan yang lebih rendah, sedangkan kalau misalnya di atas kita mendapatkan permintaan di atas rata-rata atau di atas yang diharapkan. Selanjutnya contoh 2, dengan menggunakan tenaga kerja yang konstan. Berikut ini merupakan tabel informasi biaya yang dapat kita jadikan acuan dalam mempermudah mengerjakan soal dalam contoh yang kedua ini. Dalam tabel informasi biaya ini disebutkan bahwa biaya penyimpanan persediaan adalah sebesar 5 unit per bulan. Biaya subkontrak per unit 20 per unit, rata-rata tingkat upah 10 per jam dengan tarif $80 per hari, sampai pada biaya untuk menurunkan tingkat produksi harian atau pemberhentian tenaga kerja. Di sini kita asumsikan bahwa produksi sebesar 50 unit per hari, tenaga kerjanya konstan, tidak ada waktu lembur atau waktu kosong, tidak ada persediaan pengaman, serta tidak ada subkontrak. Perusahaan menimbun persediaan sepanjang periode di mana permintaan rendah, yaitu Januari sampai Maret, dan menghabiskan sepanjang permintaan tinggi pada bulan April sampai Juni. Diasumsikan juga persediaan awal 0 dan rencana persediaan akhir yaitu 0. Untuk mempermudah dalam pengerjaannya, kita buat tabel seperti ini. Dalam tabel tersebut, kita tahu bahwa total unit persediaan yang disimpan dari 1 bulan ke bulan berikutnya adalah
1.850 unit. Di sini bisa kita lihat tabel yang telah saya berikan. Oke. Di sini kita tahu bahwa penyimpanan persediaan kita dapatkan sebesar 9.250 dolar. Nah, dengan perhitungan 1.850 unit yang disimpan dikali dengan 5 dolar per unit. Juga dengan jam kerja biasa, di sini sudah bisa kita lihat sebesar 99.200 dengan perhitungan 10 tenaga kerja dikali 10 dolar per hari, yaitu dengan waktu 124 hari. Dan di sini biaya lain-lain seperti lembur, perekrutan dan pemberhentian tenaga kerja, subkontrak dianggap nol karena kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi di sini kita akan mendapatkan total biaya sebesar 108.450 dolar. Contoh ketiga yaitu kita anggap sebagai rencana yang kedua dengan menggunakan subkontrak dengan tenaga kerja yang konstan. Nah, sebelumnya apa sih subkontrak? Subkontrak ini merupakan pengalihan pekerjaan namun tetap dalam satu lingkup produk yang sama gitu istilahnya ya. Jadi misal nih kita mempunyai produk Indomie kita mendapatkan overload ya, atau istilahnya kita kelebihan permintaan dari awalnya 50 terus kita mempunyai permintaan sebesar 60. Nah, di sini kita asumsikan bahwa 50 akan kita produksi sendiri dan 10 akan kita asumsikan atau disubkontrakkan kepada pihak yang lain. Itulah yang dinamakan subkontrak. Namun kita kembali pada konteks soal yang tadi, kita lanjutkan biar kita tidak bingung. Tadi hanya review sejenak biar kalian bisa paham. Nah, di rencana kedua ini, meskipun tenaga kerja konstan juga dipertahankan, tenaga kerja ini ditetapkan serendah mungkin sehingga hanya bisa memenuhi permintaan pada Maret, bulan yang memiliki permintaan per hari paling rendah. Nah, agar dapat menghasilkan 38 unit per hari, diperlukan 7,6 tenaga kerja. Semua permintaan lain dipenuhi dengan subkontrak, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi apabila ada kelebihan permintaan, kita akan mengalihkan ke pihak lain atau yang disebut dengan subkontrak. Nah, dengan demikian, berarti kita tahu bahwa setiap bulan yang mengalami kelebihan permintaan, kita akan melakukan subkontrak. Karena diperlukan sebesar 6.200 unit selama periode rencana agregat, seperti yang di tabel tadi, kita dapatkan hasil 6.200 unit total dari bulan Januari sampai Juni. Nah, di sini kita harus menghitung nih banyak unit yang dapat dibuat oleh perusahaan dan banyak unit yang harus disubkontrakkan. Nah, di sini kita asumsikan bahwa produk yang diproduksi sendiri sebesar 38 unit per hari dengan lama pengerjaan sebesar 124 hari produksi, kita mendapatkan hasil 4.712 unit. Nah, selanjutnya subkontrak atau yang kita alihkan kepada pihak lain yaitu sebesar 6.200 dikurangi 712, kita akan mendapatkan hasil 1.488 unit. Biaya dari rencana 2 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu biaya yang pertama merupakan biaya jam kerja biasa, yaitu sebesar 75.392 dolar dengan perhitungan yaitu yang didapatkan dari 7,6 tenaga kerja dikali 80 dolar per hari dikali 124 hari. Juga biaya yang kedua yaitu subkontrak sebesar 29.760 yang didapat dari 1.488 unit dikali 20 dolar per unit. Di sini kita akan mendapatkan total biaya sebesar 105.152. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir yaitu contoh keempat yang kita sebut tadi sebagai rencana ketiga dengan menggunakan perekrutan dan pemberhentian tenaga kerja. Dalam rencana 3 ini,
kita mengubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut dan memberhentikan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Nah, di sini pasti ada tarif di mana kita akan memberhentikan atau kita merekrut. Kita merekrut akan mengeluarkan biaya, dan memberhentikan pun kita juga akan mengeluarkan biaya karena kita harus memberikan pesangon kepada tenaga kerja yang telah kita berhentikan. Dan di sini tingkat produksi sama dengan permintaan dan tidak ada perubahan produksi dari bulan sebelumnya. Lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Nah, pada tabel berikut ini, apabila kita mendapatkan sebuah permintaan yang terlalu tinggi, maka kita akan merekrut karyawan atau merekrut tenaga kerja. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila kita mengalami penurunan permintaan, maka kita akan memberhentikan tenaga kerja, yang pada intinya semuanya pasti mengeluarkan biaya. Hanya saja untuk pemberhentian atau kita memberikan pesangon kepada tenaga kerja yang telah kita berhentikan, dan biaya untuk menambah tenaga kerja apabila permintaan tinggi akan sama-sama mengeluarkan biaya yang tidak sama, atau mungkin bisa saja sama, tergantung dari tarif yang ditentukan sebelumnya. Pada bulan Januari hingga bulan Juni, tingkat produksi hariannya tentu berbeda-beda. Nah, di sini biaya produksi dasar yang didapat dari permintaan dikali 1,6 jam per unit dikali 10 per jam. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu 14.400 dengan biaya tambahan untuk perekrutan atau pemberhentian kita anggap 0 karena kita tidak melakukan hal tersebut. Di sini kita akan mendapatkan total biaya sebesar $14.400. Selanjutnya, pada bulan Februari, tingkat produksi harian adalah sebesar 39. Maka dalam hal ini, tingkat produksi harian pada bulan Februari turun sebesar 2. Nah, pada kasus ini, maka kita harus mengeluarkan biaya untuk menurunkan produksi atau yang kita sebut sebagai pemberhentian tenaga kerja atau PHK, karena bulan sebelumnya yaitu 41 dan bulan sekarang 39 kita kelebihan 2 tenaga kerja yang menganggur dengan asumsi yang tadi, dan di sini kita akan mendapatkan total biaya 12.400. Nah, perhitungan ini juga berlaku pada bulan April. Namun di bulan April ini kita malah menambah tenaga kerja yaitu sebesar 19, dan selanjutnya kita akan mendapatkan total sebesar 24.900. Setelah kita menghitung biaya-biaya yang akan dikeluarkan, baik itu biaya untuk perekrutan atau biaya pemberhentian, nah di sini kita akan mendapatkan total biaya yang diperoleh dari bulan Januari hingga Juni dengan total biaya sebesar $117.800. Dan tahap terakhir dari metode grafik ini adalah membandingkan biaya-biaya dari setiap usulan rencana dan memilih pendekatan dengan metode biaya paling rendah. Nah, tadi kita sudah menghitungkan rencana 1 dan rencana 3 yang kita tadi istilahkan atau kita sebut dengan contoh 2 hingga contoh keempat. Nah, di sini kita akan memilih biaya yang paling rendah. Nah, setelah kita hitung-hitung semua biaya-biayanya, di sini kita mendapatkan biaya paling rendah pada rencana nomor 2. Karena di sini untuk rencana yang pertama kita akan mengeluarkan total biaya sebesar $108.450, sedangkan di rencana 3 yaitu sebesar $117.800. Nah, sedangkan di rencana 2 nih paling rendah yaitu sebesar $105.152. Dari sini kita bisa tahu bahwa manajer operasi dianjurkan untuk memilih rencana yang kedua, karena pada rencana kedua ini merupakan rencana dengan pengeluaran biaya yang paling minimal atau yang paling rendah.
sekian sedikit materi yang telah saya sampaikan kepada kalian. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.